Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rinaldi Priyatna Putra, NPM saya 25 10 2015. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan dan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudul Bagaimana Menunjukkan Sikap Cerdas di Era Global dan mengaktualisasikannya melalui kontribusi positif di ruang digital. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sikap cerdas di era global. Maksudnya apa sih, teman-teman? Yaitu sikap cerdas di era global itu setelah kemampuan individu dalam menyikapi perkembangan teknologi, informasi, dan budaya global secara kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Di tengah arus informasi yang cepat dan tidak terbatas, sikap cerdas menjadi kunci agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi negatif, hoax, maupun provokasi yang dapat merusak persatuan. Sikap cerdas juga mencerminkan kemampuan berpikir rasional, terbuka terhadap perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai etika dan moral dalam setiap aktivitas termasuk di ruang digital. Nah, selanjutnya itu cara menunjukkan sikap cerdas di era global. Jadi, menunjukkan sikap cerdas di era global dapat dilakukan dengan bermacam-macam. Yang pertama itu ada berpikir kritis terhadap informasi, yaitu tidak langsung percaya dan menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Lalu selanjutnya itu adalah menghargai perbedaan pendapat dan budaya, karena globalisasi mempertemukan berbagai latar belakang masyarakat. Selanjutnya, menggunakan teknologi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Lalu selanjutnya juga ada menjunjung etika komunikasi baik secara langsung maupun di media digital. Nah, yang terakhir, menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Lalu selanjutnya ada kontribusi positif di ruang digital. Nah, kontribusi positif di ruang digital maksudnya itu adalah segala bentuk aktivitas yang memberikan dampak baik bagi individu maupun masyarakat melalui media digital. Kontribusi ini dapat berupa membagikan informasi yang edukatif dan bermanfaat, menyebarkan pesan persatuan, toleransi, dan kebangsaan, mengedukasi masyarakat tentang literasi digital. Nah, yang terakhir, mengajak diskusi yang sehat dan membangun. Kontribusi positif merupakan bentuk nyata dari sikap cerdas dalam menghadapi tantangan digital. Nah, selanjutnya itu adalah aktualisasi atau mengaktualisasi sikap cerdas melalui ruang digital. Aktualisasi sikap cerdas di ruang digital berarti menerapkan nilai-nilai kecerdasan, etika, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas online. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain, melindungi data pribadi dan privasi, teman-teman. Nah, yang terakhir itu menjadi contoh perilaku digital yang baik. Jadi, dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana pembelajaran dan pemersatu bangsa. Lalu yang selanjutnya ada gerakan memenuhi ruang digital. Gerakan maksud memenuhi ruang digital itu merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengisi ruang digital dengan konten positif, kreatif, dan bermanfaat. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat, mengurangi dominasi konten negatif, meningkatkan kesadaran literasi digital, lalu yang terakhir mendorong partisipasi aktif warga negara. Gerakan ini menempatkan setiap individu sebagai agen perubahan di ruang digital. Lalu ada peran mahasiswa dalam gerakan memenuhi ruang digital. Sebagai mahasiswa, peran yang dapat dilakukan antara lain menjadi pengguna media digital yang cerdas dan kritis, lalu membuat konten edukatif sesuai bidang keilmuan, lalu menyebarkan nilai Pancasila dan kebinekaan, yang terakhir menjadi pelopor budaya digital yang positif. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam membentuk generasi digital yang beretika dan bertanggung jawab. Jadi, teman-teman sekalian, menunjukkan sikap cerdas di era global tidak cukup hanya dengan memahami teknologi, tetapi juga harus diaktualisasikan melalui kontribusi positif di ruang digital, melalui partisipasi aktif dalam gerakan memenuhi ruang digital,
masyarakat dapat menciptakan ruang digital yang sehat, beradab, dan berlandaskan nilai kebangsaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.